Oke, sebentar ya. Bentar, kok belum terrekod ya? Sebentar ya teman-teman. Sudah. Tempat Manisha kok belum ya? Udah ya. Oke, ini mungkin sedikit error. Oke. Kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Teman-teman mahasiswa sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang Palopo sehat? Alhamdulillah. Yang Palopo, yang Alamata semuanya sehat. Oke teman-teman, hari ini kita pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini kita melanjutkan dari LVEP. Yang pertama kita membahas tentang Living Values Education Program. Nah, pertemuan kedua tentang kaitannya LVEP sebagai program penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. Jadi teman-teman harus tahu apa hubungannya LVEP, terus PPK, sama tematik. Jadi ada dasar teorinya. Kenapa kok LVEP itu kok diterapkan di SD? Kenapa kok LVEP diterapkan di tematik? Penguatnya apa? Dasar teorinya apa gitu. Oke, sebelum dimulai, mungkin masih ingat lagunya teman-teman? Oke, ini buat mengingatkan kita tentang materi yang sebelumnya. Jadi LVEP itu apa sih gitu kan? Biar lebih mudah ingat kan memang kita menggunakan sebuah lagu. Karena lagu itu kan di dalamnya ada materinya ya, teman-teman ya. Oke, Mbak Naili seperti biasa ya. Biasa. Oke teman-teman, seperti biasa, jangan sungkan-sungkan untuk membuka mulut ya. Waduh. Kita bernyanyi bersama. Ini sebagai persepsi berarti Bu. Iya betul, ya benar. Dalam belajar kan ada persepsi ya. Iya, nggak cuma pembelajaran aja loh, kuliah harus ada ya Bu. Iya betul sekali. Ya, teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk open mic, yuk buka dulu mic-nya. Betul, dibuka dulu ya. Diaktifkan. Ya. Kalau bisa malah open kamera. Ayo dibuka dulu, awal-awal dibuka. Terus nanti kalau dimulai tutup lagi nggak apa-apa. Nah ini kayak Mas Rahmat nih, kayak Mbak Tantri, bagus itu bagus. Nah Mbak Laili itu udah. Mbak Zepri Bu. Ibu ini Zepri. Soalnya Mbak Laili. Ya, kita berdua Bu. Karena Zepri nggak ada kuota Bu, mohon maaf. Oh gitu, ya. Iya Mbak Maluku juga harus on time dong. Oh iya, dari Palopo, Mbak Ika, Mbak Puspita, Mbak Feby, Amelia, kalau nggak salah bisa tuh nggak hafal. Terus siapa Mas siapa kemarin tuh? Mbak Nelly, ini tuh udah direkod kan Mbak dari kalian? Udah kan? Kok matanya nggak kelihatan ya Mbak? Seperti kata Bu Nisa tadi, mungkin sedikit error. Oh, ya. Soalnya buat laporan ya, jadi jujur banget ya. Kita harus jujur. Ya Mbak Nelly, ya mulai ya Mbak. Mulai ya teman-teman ya, hitungan ketiga kita mulai. Lagunya kayak kemarin kok, Potong Bebek Angsa. Sama. Yuk, 1, 2, 3. Apa kabarnya tentang LVEP program pendidikan nilai universal aktivitas bagus sekali. Terima kasih Mbak Naini dan teman-teman. Jadi intinya Living Values itu apa? Program pendidikan nilai universal, ada 12 nilai ya. Ada 3 hal yaitu imajinasi, terus apa Mbak Nelly?
Terus ada bukti refleksi. Terus Dan yang yang terakhir? terakhir ada aktivitas berbasis nilai moral. Oke. Oke, masih ingat nggak siapa yang ingat 12 nilai universal? Contohnya apa saja, Mbak Dinarul? Ada nggak ya, Mbak Dinarul? Ada, Bu. Apa? Coba nilai-nilai yang di dalam living value kan ada 12. Sebutkan beberapa nilai yang ada di LVI itu. Apa aja? Masih ingat nggak? Lupa, Bu. Kenapa lupa? Untuk saya, Ibu. Mau bantu, Siapa? Saya, Bu. Nama. Oke, Nilai Sepri. Anak berebut. Sepri mau, Ibu. Nada mau, Bu. Oh iya, Mbak Nada dulu deh. Mbak Nada apa? Coba nilai apa yang di LVI? Yang pertama ada kerjasama, Terus? kebebasan, kebahagiaan, ada kejujuran juga. Oke, stop. Dilanjut ke Mbak Sepriani. Tadi kayaknya mau jawab. Ya, Apa? Ibu, saya mau. Hmm, Nilai kejujuran, kedamaian, Oke. kerjasama, hmm, kebebasan, kebahagiaan, cinta, Bu. Oke, ada yang masih tertinggal ya kayaknya ya. Ada yang Rendahan menambahkan hati, Bu. Toleransi. kebebasan, terus persatuan ya. Persatuan, penghargaan, Perdamaian. Damai ihsan ada, Bu. Oke, udah. Kesederhanaan. Sip. Oke. Lanjut lagi ke materi selanjutnya. Sebentar. Nah, oke. LVIP yang sesuai dengan materi kemarin ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk apa? Mbak siapa ya yang mau saya tunjuk? Mbak Laili tadi udah aja belum ya Mbak Laili? Tujuan dari LVIP itu apa Mbak? Kalau dari PPT yang Bu Nisa share ini, tujuan LVIP itu apa? Sebentar, Ibu. Terlihat kan? Apa tujuannya? Kenapa perlu ada LVI? Sebentar, Ibu. Oke. Mungkin apa Mbak? Agar bisa menerapkan nilai-nilai dari kedua belasnya itu, Ibu. Oke. Sebelum mereka menerapkan, jadi kan ada urutannya ya. Sebelum mereka menerapkan nilai yang tujuan yang pertama apa dulu? Yang kemarin itu Mbak? Pembiasaan. Memahami. Betul, Membayangkan. memahami pembiasaan sesuai dengan apa yang di layar PPT ya teman-teman, adalah agar menjadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya LVI itu lebih ke mereka bisa memahami, menggali, dan mengembangkan 12 nilai serta dapat menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Jadi kalau misalkan nilai bisa jadi karakter itu karena adanya pembiasaan. Jadi terbiasa dengan nilai kerjasama di sekolah, di rumah, jujur misalkan di kelas. Oh, terbiasa toleransi itu akan menjadi sebuah pembiasaan. Misalkan teman-teman kalau kuliah terbiasa disiplin ya, akhirnya dia akan disiplin. Tapi kalau dia terbiasa molor 5 menit, 10 menit itu akan menjadi kebiasaan. Itu loh namanya habit. Itu semuanya akan terbentuk selama kamu kuliah. Jadi ketika teman-teman itu kuliah, itu akan membentuk habit atau pembiasaan. Jadi kalau udah terbiasa tanggung jawab dengan tugas, ngerjain enggak, nanti sekarang ayo kita sekarang kerjakan. Tapi kalau nanti masih seminggu lagi, masih 2 minggu lagi, ya udah akhirnya dia terbiasa ngerjain tugas mata kuliah apapun ya nanti 2 minggu lagi atau nanti kalau pas UTS aja gitulah. Tapi kalau udah terbiasa, udah dikasih tugasnya ini ya, terus dikerjakan besok. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi itu adalah pembiasaan. Jadi Bu Risa berharap dengan LVI itu membuat apa ya? Membuat kita tuh lebih sadar gitu loh. Oh iya, saya tuh udah terbiasa dengan nilai-nilai positif gak sih? Dari ke-12 nilai ini gitu. Asik. Coba itu introspeksi diri loh ya. Mbak Nelly introspeksi, Mbak Laili, Mbak Sep,
Mbak Puspita, Mbak Ika, Mbak Damai, Mbak Vika, dan lain sebagainya. Yang laki-laki juga ada Mas Irsa, coba diintrospeksi. Mas siapa lagi ya? Mas Iwan gitu, Mas Amrullah dan sebagainya. Jadi Elvi itu nggak cuma sekedar kalian tuh nanti buat persiapan ngajar pas besok udah jadi guru, tapi memang untuk membentuk habit yang baik dalam diri kita. Itu ya teman-teman ya. Oke, Iya, ini Bu. menurut teori ya, teorinya Diana Tillman. Ini buku apa ya? Bukan buku. Penemu living values itu namanya Diana Tillman. Diana Tillman tuh asli dari luar negeri sih, antara Inggris atau mana gitu. Pokoknya dari luar negeri dia punya teori ini, terus disebarkan ke seluruh dunia. Berbagai sekolah sudah menerapkan. Nah, tinggal kita aja mau mengaplikasikan atau tidak. Oke. Ini alasan kenapa LVI itu penting atau urgensi LVI dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pendidikan. Karena LVI itu adalah apa, Mbak? Saya pengen ngundang siapa ya? Mas aja deh ya. Mas Amrullah ada nggak ya, Mas Amrullah? Mas Amrullah ada nggak ya? Oke. Mungkin lagi ngerjain apa? Coba Mas Irsa. Itu Bu, Amrullah sedang di rumah sakit Bu. Oh, Mas Amrullah di rumah sakit? Sakit atau gimana? Kurang paham sih Bu, tadi pas komunikasi Mas Amrullahnya kehabisan baterai. Oke. Kalau gitu yang lain. Yang cowok tuh Fahrudin ada nggak ya Fahrudin? Mas Fahrudin ada nggak? Kak Ada, Bu. cakep. Ada. Oke Mas Fahrudin. Mengapa LVI itu penting untuk diterapkan di Kenapa dunia? LVIP itu penting? Karena bagi saya itu kan LVIP itu pendidikan karakter ya, Bu. Jadi kan LVIP ini hadir untuk menjadi solusi pembentukan karakter peserta didik di sekolah SD begitu. Ya, betul sekali. Jadi LVI itu salah satu solusi. Itu baru salah satu. Berarti kan solusi itu banyak ya. LVI itu salah satu solusi yang bisa digunakan guru dalam membentuk karakter sesuai dengan wacana pemerintah, yaitu penguatan pendidikan karakter. Teman-teman kan udah tahu ya adanya program PPK ya, penguatan pendidikan karakter yang mungkin lagi hits waktu tahun 2016-17 tentang PPK itu kan tujuannya kan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter unggul, terus budi pekerti dan sebagainya. Kan tujuannya itu. Nah, LVI itu salah satu cara yang bisa kalian gunakan dalam pembelajaran tematik. Karena yang bisa teman-teman lakukan itu kan menanamkan nilai itu di dalam sebuah pembelajaran. Karena kalian itu kekuasaannya di mana? Kekuasaan kamu di kelas, bukan sekolah ya. Kalau yang menguasai kelas itu guru. Kalau sekolah siapa yang bisa memberikan kebijakan? Kepala sekolah. Kalau kelas kan kita. Kita kan sebagai guru kan punya kekuasaan di situ. Ketika saya udah jadi guru kelas, saya bisa berbuat apapun yang saya mau, tapi yang baik gitu kan. Yang tujuannya itu mulia, yang bisa membentuk, mendidik anak menjadi generasi yang berkarakter. Nah, di sini teman-teman akan disampaikan, dijelaskan betapa pentingnya LVI dalam pembelajaran tematik sebagai program pendidikan karakter. Jadi sesuai yang disampaikan tadi teman-teman bahwa LVI itu kan ada metode nilai. Nah, tujuannya adalah apa? Agar anak-anak itu ada 3 hal. Yang pertama memahami, kemudian setelah memahami, merasakan, yang ketiga menerapkan. Jadi 3 poin penting dalam penanaman karakter ada 3, yaitu kognitif, pengetahuan, kedua feeling, moral feel, perasaan, yang ketiga adalah moral action. Action itu apa? Jadi diaplikasikan. Itulah yang disebut dengan karakter. Jadi karakter diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sejak usia dini. Jadi kalau menanamkan karakter itu nggak bisa nanti nunggu dia sudah SMA, SMP, atau kuliah, tapi dari sejak dia balita, dari usia dini.
Makanya penting adanya pendidikan anak usia dini. Ini. Jadi jangan sampai anak itu langsung SD gitu loh, Mbak. Anak itu kalau bisa dia merasakan permainan, bermain, sosialisasi, itu untuk membentuk perkembangan. Terus menanamkan karakter sejak dia usia dini itu sangat mudah dan akan membentuk dasar. Jadi pondasi. Kalau karakter itu kan dasarnya tuh di usia dini. Dan anak usia dini itu anak yang mudah diatur, mudah dinasehati, mudah diajari. Beda kalau usia seperti kita yang usia di atas 17 tahun. Itu mungkin butuh waktu yang lama untuk bisa merubah karakter. Belum Sudah terbentuk sejak usia dini. belum minum. Oke, lanjut. Oke. Sebelum ke sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan LVI dalam PPK atau tematik. Boleh, silakan. Ada yang bertanya? Beta bunuh hospital. Ini siapa ya yang dinonaktifkan dulu ya teman-teman semuanya. Siapa ya? Suharni. Suharni. Halo Suharni, Mbak. Suharni tolong Di mute dulu yuk. Oke, udah ya kayaknya ya. Oh, masih. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya dari Alma-Ata atau Palopo terkait dengan LVI dalam PPK sebagai program penguatan pendidikan karakter? Ayo, siapa yang mau bertanya ini? Masa nggak ada yang mau tanya? Berarti sudah paham ya teman-teman ya? Berarti Mbak Nada udah paham, Mbak Nada. Mbak Nelly udah paham. Gimana ya, Bu? Mau nanya tapi ini saya bingung. Mau nanya gimana, Bu? Ya karena bingung itu tanya gitu loh. Coba yang masih teman-teman bingungkan apa tentang LVI? Apa ya? Apa teman-teman? Kan teman-teman, nggak cuma saya ya, Bu. Oh, iya. Ayo bantu kita lah. Ayo siapa? Ini kalau mahasiswa tuh kalau buat bertanya tuh agak susah ya. Nah, itu konsep apa ya, Ma? Konsep kemampuan berpikir kritis itu loh yang jadi PR bersama. Kemampuan berpikir kritis. Ya, siapa? Ya. Nama. Atas nama Puspita, Ibu. Oke. Oke, silakan, Mbak. Kan begini, Ibu, kita bilang LVI dalam PPK. Peran LVI dalam PPK. Bagaimana contoh peran LVI itu dalam PPK, Ibu? Oke, PPK itu ada berapa nilai, Mbak Puspita? Siapa yang tahu nilai-nilai dalam PPK? Ayo. Kan udah pernah kan belajar pendidikan karakter tuh udah belum sih kalian tuh? Pendidikan karakter sama Bu Yusinta sama Bu Indah itu udah semester ini, Bu. Oh, baru semester ini. Semester ini, Bu. Oke. Belum pernah PPK itu ada 5 nggak sih, Bu? Hah? Gimana? PPK ada 5. Memang ada 5. Nilainya apa aja, Mbak Neni? Religi. Religius, nasional, mandiri, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Apalagi? Pinter sekali. Udah baca penelitiannya Bu Nisa belum? Artikel Bu Nisa. Yang mana? Kalau yang dibaca yang mana? Judul apa yang kalian yang diambil buat tugas pertemuan pertama? Itu kan tak suruh cari artikel tuh yang living values. Itu yang pendidikan karakter berbasis pembelajaran tematik, Ibu. Oke, yang pengaruh LVIP bukan terhadap karakter nasionalisme? Bukan kayaknya, Bu. Oke. Atau yang mana ya? Yang pengaruh LVIP terhadap anti radikalisme? Saya itu, Bu. Satu, Ibu. Oke.
Sama Ibu itu. Oke. Bu Nisa jelaskan berdasarkan hasil penelitian Bu Nisa ya. Jadi kenapa kok saya bilang LVI itu bisa jadi salah satu solusi dalam PPK? Karena saya meneliti dulu, jadi nggak sembarangan gitu loh Mbak. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu perlu ada sebuah penelitian. Saya mengkaji, menganalisa, meneliti tentang LVIP terhadap karakter nasionalisme. Nasionalisme itu masuk ke PPK enggak? Ayo. Masuk PPK. Ibu. Nah, Masuk Ibu, termasuk dalam nilai artikel Bu Nisa, PPK. LVI. Dalam artikel Bu Nisa itu nasionalisme itu mencakup nilai apa saja? Ada nilai toleransi, persatuan, terus nilai kedamaian, kemudian nilai tanggung jawab, kemudian nilai cinta. Jadi saya mencari indikator nasionalisme itu apa aja. Terus saya sesuaikan dengan LVI. Ternyata nyambung. Jadi di dalam PPK ada nilai nasionalisme. Nah, poin-poin di nilai living values itu adalah bagian dari nilai nasionalisme. Maka saya kaitkan antara PPK dan living values. Gimana? Paham nggak? Oh, Ibu, jadi PPK sama LVIP itu sering berkaitan satu sama lain ya Bu ya? Iya. Tapi Jadi kalau semisalkan LVIP dengan pembelajaran tematik itu gimana Ibu? nah, tematik itu tuh basisnya tema tuh Mbak. Iya Ibu. Di dalam tema itu ada tema, subtema. Jadi kalau kita ngajar itu kan pakai subtema. Di dalam subtema ada berbagai bidang studi. Benar nggak, Mbak Asna? Iya Ibu. Misalkan Bu Nisa ngajar subtema tentang pernafasan. Dalam belajar tematik itu kan harus ada penanaman nilai karakter, ya kan? Nah, saya usahakan pakai PPK itu. Contoh nilai nasionalisme. Nah, saya ambil tentang nilai cinta. Misalkan subtemanya tentang pernafasan. Nah, saya kaitkan bagaimana cara kamu mencintai pernafasan. Bagaimana caranya kamu mencintai diri kamu agar pernafasanmu lancar. Bisa nggak kayak gitu? Bisa Ibu. Nah, itu kan cinta pada diri sendiri tadi itu. Iya. Ya contoh ya. Kok kamu ngerokok? Itu cinta nggak sama diri sendiri? Tidak. Nah, kamu pakai narkoba, cinta nggak sama diri kamu sendiri? Tidak. Nah, gitu. Simple loh teman-teman. Jadi subtema itu misalkan tentang hewan lah. Hewan sama tumbuhan, kira-kira nilai apa yang bisa dimasukkan ke dalam subtema hewan dan tumbuhan? Ayo, dari 12 nilai ini. Merawat atau Ya, tumbuhan merawat itu masuk ke nilai apa? Merawat Ibu. cinta. Nah, cinta. Iya kan? Kalau kita merawat butuh cinta. Nggak mungkin toh kamu punya tanaman nggak disiram, nggak Nanti dirawat, bisa mati-mati. Nah iya gitu. Jadi cinta itu bisa cinta pada diri sendiri, cinta kepada tumbuhan, hewan, cinta kepada keluarga. Kalau ada tema tentang keluarga kan ada tuh tema subtema keluarga. Terus tema subtema diri sendiri kan ada tuh di kelas 1. Ada. Nah, simpel kan? Gampang Mbak sebenarnya Mbak. Jadi gimana ya? Konsep LVI dan PPK dan tematik itu seperti sebuah siklus, jadi saling berhubungan gitu loh. Dan sangat mudah untuk menerapkan dalam pelajaran tematik. Kenapa? Karena tematik itu basisnya adalah tema dan subtema. Dan kita buat yang sederhana gitu loh, Mbak. Enggak yang cinta kepada, maksud cinta yang benar-benar abstrak, tapi kita pakai cinta yang konkret, yang sesuai dengan perkembangan anak, sesuai dengan subtema mereka, sesuai dengan materi-materi di SD gitu. Nilai cinta juga bisa dikaitkan dengan nilai religius nggak, teman-teman? Bisa nggak? Nah, cinta kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, itu. Jadi kan gampang. Coba misalkan ya, tema subtemanya tentang cita-cita. Jadi misalkan gini, materinya temanya cita-cita. Kira-kira nilai apa yang bisa kamu kaitkan dengan cita-cita? Cinta Ibu. Kerja keras. Oke, di sini nggak ada kerja keras. Cinta Ibu. Oke, cinta. Contohnya gimana Mbak Asna? Cinta dalam cita-cita. Jadi kita harus memperjuangkan apa yang kita cita-citakan Ibu. Oke, betul. Dengan kita cinta terhadap apa yang kita
cita-citakan insya Allah bakalan terkabulkan Oke. gitu. Bisa nggak kalau kayak gini? Kan tiap anak cita-cita berbeda ya. Anak-anak coba tuliskan cita-cita kalian di selembar kertas misalkan dan digambar. Misalkan si Dinarul cita-cita jadi dokter, jadi guru, jadi dosen, jadi pengusaha, jadi perawat. Itu beda-beda nggak itu? Beda-beda Ibu. Beda-beda, Bu. Beda-beda itu bisa dikaitkan dengan nilai apa? Toleransi. Kebebasan. Lebih ke toleransi bisa, kebebasan juga bisa. Kebebasan dalam memilih, ya kan? Saya berhak, Ibu. saya punya hak untuk memilih nilai apa cita-cita saya. Tapi kalau toleransi dikaitkan dengan saya menghargai cita-citanya Mbak Naili, saya menghargai cita-citanya Mbak Naili, tidak menjelek-jelekan, alah mau jadi pengusaha. Kan ada tuh yang anak-anak kalau polos, bisa mau jadi apa? Aku mau jadi tukang, apa misalkan pemadam kebakaran misalkan. Atau yang paling polos, saya mau jadi koki, atau saya mau jadi apa tuh, pernah tuh di Upin Ipin apa ya? Itu kan ada tuh Ya, di tentang Upin Ipin. cita-cita. Itu kan ada tuh yang sampai punya cita-cita yang itu loh Mbak, yang sampah tuh loh. Pemungut Iya, tukang sampah sampah. Ibu. Coba. Fizi ya kayaknya ya. Iya, Fizi, Fizi. Bu. Ya, si Fizi itu kan dia bilangnya apa? Cita-citanya adalah pengumpul sampah. Teman-temannya ada nggak yang menjelek-jelekan? Enggak kan? Sejelek-jelek Enggak. apapun cita-cita itu kan dia tetap bermanfaat buat orang lain gitu kan. Artinya dengan tema apapun itu bisa, asalkan kita bisa mengidentifikasi. Tapi jangan langsung ngawur ya. Jadi kayak apa ya Mbak? Kayak kita tuh nyambung ke antara subtema, materi dengan nilai. Nyambung enggak? Sesuai enggak gitu loh. Jadi pakai perasaan kita loh, jangan sekedar pakai logika tapi nggak dirasakan. Kira-kira nyambung nggak sih ketika saya mengajar tentang cita-cita terus dikaitkan dengan keberagaman? Oh, berarti pas ini dengan toleransi karena memang toleransi berkaitan dengan keberagaman, perbedaan. Perbedaan itu jangan dianggap dengan perbedaan yang agama, suku itu nggak sekedar itu. Bahas tentang itu loh Mbak apa? Makanan kesukaan coba atau permainan kesukaan itu kan beda-beda. Saya nggak suka bakso, saya nggak suka sambal, saya nggak suka ini. Kan kita harus menghargai perbedaan di antara teman kita yang satu nggak suka bola, saya sukanya main boneka misalkan. Yang satu sukanya main di lapangan, saya sukanya di kelas. Kan kayak gitu kan itu namanya menghargai perbedaan. Bener nggak? Iya Ibu. Iya, Bu. Ibu, Iya, asal mau Bu, nanya benar. Ibu, Boleh. itu contoh apa teh namanya teh? Contoh nilai kerendahan hati itu kayak gimana ya Ibu? Soalnya kadang suka itu juga takut keliru teh Bu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu rendah hati itu artinya apa? Lawan dari apa? Sombong. Sombong bukan sih? Berarti kalau dia Sombong. misalkan ya dia cerdas, tapi dia rendah hati, caranya apa? Ya caranya tetap membantu temannya yang Yang kesusahan. yang kesusahan. Misalkan ya kita kan lihat anak-anak itu kan macam-macam ya. Makanya kita menggunakan konsep tutor sebaya. Jadi kayak kita tuh punya asisten. Asisten itu dari anak-anak yang fast, yang cepat gitu belajarnya. Nah, dia jadikan asisten kita untuk mengajar yang lemah, yang perkembangannya tuh lambat gitu loh. Nah, itu untuk mengajarkan apa? Rendah hati. Jadi, walaupun kamu pinter, nilai kamu bagus, nah, agar kamu tidak sombong, itu caranya gimana? Ya, caranya dengan dia menjadi tutor sebaya. Itu konsep Bu Risa, belum ke konsep yang LVIP loh ya. Itu nanti di pertemuan berikutnya, Mbak. Jadi setiap hari itu kalian akan mendapatkan banyak kejutan, ilmu-ilmu yang baru gitu lah. Jadi jangan sekarang, karena kita sekarang hanya fokus ke LVI dalam PPK sebagai program penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. Tujuannya itu dulu, jadi dasarnya itu kamu harus paham bahwa LVI itu punya hubungan yang erat dengan PPK. Bisa digunakan di tematik itu dulu. Jadi step by step dulu kalau belajar itu. Step pertama, oke, sudah paham LVIP. Step kedua, teman-teman harus paham bahwa LVIP itu nyambung sama K13 gitu loh. Gimana? Udah paham? Paham Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yo. Bukan tadi Apa, Mbak? itu menjelaskan tentang tutor sebaya kan. Jadi
dikelompokkan orang yang anak yang fast belajarnya sama yang lambat. Nah, cara kita memahamkan kepada siswa gimana ya? Kan kadang kalau misal digolongkan ke orang yang lambat belajarnya, siswanya tuh jadi minder gitu kan, Bu. Nah, gini, Gimana, Bu? gini teman-teman, saat kamu pakai tools by itu jangan bilang cerdas sama ini, enggak. Jadi kayak kita tuh kayak buat kayak role playing kalau bermain drama gitu loh. Jadi bermain drama, belajar bersama. Jadi jangan ngomong tools by itu hanya sekedar administrasi kamu di RPP. Jangan bilang tools by ya. Karena kita mengkhawatirkan mereka akan menjadi mindsetnya itu jadinya oh ada kelompok pinter atau kelompok yang nggak pinter gitu loh. Kubu-kubu ya, Bu. Jadi buat anak SD itu jangan dibilang hari ini kita pakai terus bukan, itu tuh kayak konsep buat kita aja, buat guru. Jadi secara administrasi di RPP itu ada tools ya. Ketika aplikasi kita buat apa ya, kesannya tuh apa ya Mbak, belajar bersama, diskusi bersama, tapi kita sudah milih-milih gitu loh. Kelompoknya kita yang milih, oh ini si Safa. Jadi kita tuh udah, oh Safa mau, kayak gini caranya kalau Burisa dulu. Di dalam kelas itu mesti ada teman yang suka ini, deket sama ini gitu. Tapi udah paham, yang pintar-pintar tuh ada 10 misalkan. Saya tanya, Mas Marco mau belajar sama siapa? Dipilih ya, ada Safa, ada Rizal, ada Rima. Siapa Mas Marco mau belajar sama siapa ini? Langsung dia milih. Bu Nisa aku pengennya sama Safa, soalnya deket sama Safa. Oke, sama Safa. Oke, siapa lagi ya? Mas Rasya mau belajar sama siapa sekarang? Oh, sama Mas Rizal, Bu. Oke. Jadi kayak kita tuh kayak apa ya? Menjadikan sebuah diskusi, belajar bersama, tapi tidak menunjukkan bahwa ini fast, ini slow gitu. Kayak dibuat permainan gitu aja. Kayak ngalir gitu aja sih dulu Bu Nisa kalau waktu ngajar tuh. Jadi nggak usah dipikir sepaneng gitu, tiba-tiba ada ide gitu loh. Udah ada ide, langsung saya terapkan. Tapi alhamdulillah jalan. Jadi saya tuh tahu mana anak-anak yang, jadi tahu kan sosialisasi si Marco tuh sama siapa, Lutfi sama siapa. Oh, Safa tuh deketnya sama ini. Tapi misalkan dalam sebuah kelompok kok terlalu banyak, kemudian saya pisah lagi. Oh maaf Mas Marco, ini sudah penuh belajar kelompoknya. Sama teman yang lain mau, nanti Bu Nisa bimbing, nanti Bu Nisa bantu. Jadi kesannya tuh kayak tidak memaksa gitu loh dalam satu kelompok itu. Itu nanti kalau mau lebih jelasnya dipraktekkan langsung Mbak Naili. Pas besok jadi guru. Atau pas PPL. Itu langsung Berarti praktek. bahasa guru jangan diketahui oleh siswa gitu ya. Betul. Kita harus pintar-pintar dalam berbicara dengan anak sehingga tidak terlihat gap-gapan gitu loh, Mbak. Gap yang slow Backstreet. Pokoknya harus pinter-pinter apa ya, mengalihkan perhatian anak. Ya sebenarnya ya itu buat kebaikan mereka ya, biar mereka tuh tidak terjadi hal-hal yang kayak minder, takutnya gitu kan. Anak-anak itu kan gampang minder. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, lemah lembut, dia akan paham kok. Anak tuh gampang Mbak diatur. Gampang banget. Apalagi nanti bisa baiknya tuh face to face kalau saya tuh. Cara mempengaruhi anak itu dengan ngobrol langsung. Itu paling gampang. Dibandingkan ya kalau klasikal saya pernah setiap awal sama setiap akhir. Tapi kalau misalkan langsung ada kasus kayak gitu nilai-nilainya kurang baik atau hal-hal yang bersifat kayak bullying itu langsung saya tarik, saya bawa jalan-jalan. Kan di sana ada 2 guru ya. Jadi guru yang satunya di dalam kelas, yang saya itu ngajak mereka keluar. Terus saya tanamkan nilai itu. Jadi dari hati ke hati kalau ngajar tuh. Itu kalau dari hati ke hati itu gampang kok. Gitu ya, teman-teman. Gimana Mbak Nelly? Pilihan ya, Bu. Mau belajar sama Marco, atau sama Safa gitu kan. Nah, itu kan pasti mereka milih yang teman dekatnya kan, Bu. Nah, di situ biar enggak terjadi geng-gengan, Bu. Gimana, Bu?
Oke. Biasanya kalau ada geng-gengan langsung saya pisahkan bukan secara paksa ya. Kayak Bu Nisa punya aturan ya teman-teman. Jadi di dalam kelas itu ada aturan. Nah, aturan dibuat oleh kita bersama, Bu Guru dan siswa. Aturan ini buat kebaikan, buat anak-anak, buat Bu Nisa. Biar apa? Biar teman-teman jadi anak yang hebat, anak yang sukses, lancar, nilainya bagus-bagus. Jadi semuanya ikuti Bu Nisa ya. Paham anak-anak? Misalkan ada yang nggak paham, saya nggak mau Bu Nisa. Oke, kenapa nggak mau Mas Marco? Misalkan, oh ya udah, kalau nggak mau nanti belajar sama Bu Nisa mau gitu kan? Oh enggak. Biasanya kayak gitu anak-anak itu. Aku mau Bu Nisa. Ya memang itu butuh waktu Mbak Nelly, nggak bisa langsung ya Mbak. Saya tuh itu kayak apa ya? Jadi hari pertama saya percobaan, nanti saya evaluasi. Hari berikutnya saya cari lagi cara yang apa ya, membuat konsep itu tuh jadi berjalan. Tapi saat saya ngajar di Al-Azhar tuh semuanya jalan gitu. Walaupun misalkan ya Marco nggak deket sama Safa. Pertama kali pertama kali sama Mbak Safa itu sempet apa ya, nggak cocok gitu ya. Tapi kedua, ketiga itu jadi terbiasa gitu. Si Marco deket sama Safa, padahal awalnya nggak deket sama Safa gitu. Terus akhirnya Marco bisa belajar yang lancar lah sama Safa. Terus nanti kalau tulis sebaya itu ada peningkatan dari teman-teman yang slow, itu nanti langsung saya tarik jadi tutor. Jadi semakin lama tuh semakin apa ya, yang jadi apa ya peserta dari tutor sebaya itu semakin sedikit. Jadi semuanya meningkat. Gitu. Kalau ngajar itu memang selain dari gurunya itu lebih bagus dari teman. Malah dari teman tuh malah mereka lebih cepat ternyata. Itu hasil observasi saya selama saya ngajar di Al-Azhar. Saya evaluasi, ternyata mereka lebih cepat menerima gitulah sama teman-teman yang sebaya. Gitu ya, lanjut nggih? Iya, Bu. Oke, berarti nilai-nilai LVI itu adalah salah satu alternatif untuk mendukung program PPK. Jadi kalau program PPK itu biar lancar, biar berhasil tuh harus ada apa? Harus ada strategi, harus ada model pendekatan yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran. Karena kebanyakan saya tuh lihat RPP atau ngajar guru tuh cuma maaf kayak nasionalisme tapi cuma sekedar lagu. Sebenarnya bagus, tapi itu kan kurang anu ya aku tuh. Cuma di awal gitu loh Mbak. Jadi lagu Indonesia Raya di awal. Oke, itu bagus. Tapi ketika sudah belajar tuh kayak biasa, udah nggak ada nilai-nilai lagi gitu loh. Kayak udah fokus ke materi, pencapaian tujuan kompetensi dasar itu aja. Nilai tuh nggak ada. Jadi cuma di awal nyanyi lagu nasionalisme udah sama berdoa. Ya memang berdoa itu bagus. Nyanyi lagu tuh bagus, tapi di intinya kenapa kosong? Belum gitu loh, nggak ada penanaman nilai. Kemana nilainya? Misalkan kalau kayak gini terus, program PPK nggak akan berjalan lancar. Makanya saya berusaha untuk memperkenalkan LVI lewat media apapun. Lewat penelitian, pengamas, lewat YouTube. Nah, itu Bu Risa lagi pengen apa ya? Saya tuh lagi kepikiran itu sama mahasiswa saya yang namanya Mbak Feni. Kan saya itu apapun kalau IT itu kan nggak bisa ya. Saya minta tolong. Mbak Feni itu kan ada mahasiswa yang di Jogja. Udah terbiasa saya minta tolongnya untuk membuat video waktu saya pengapas. Nah, dari situlah terus kemudian ini dibuat video tentang nilai, saya punya keinginan untuk melanjutkan lagi gitu. Jadi pengen buat video-video tentang LVI tapi dikaitkan dengan PPK, dikaitkan dengan pembelajaran tematik gitu. Jadi mungkin ini cara yang bisa saya lakukan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman. Makanya saya WA gitu kan. Mungkin apa ya? Meminta teman-teman untuk melihat video itu, terus minta tolong di komen, di like, itu kan untuk menyemangati saya juga gitu kan, di subscribe dan sebagainya itu kan
Mungkin itu awal dari saya ingin lebih berkembang lagi dalam berbagi ilmu selain dari perkuliahan gitu. Selain dari penelitian, pengapas. Karena kalau pakai media, YouTube itu kan dia lebih meluas ya teman-teman ya, lebih mendunia gitu kan. Itu harapan saya. Jadi lagi belajar gitu, lagi proses gitu. Ya semoga dipermudah ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Halo? Sudah paham Bu? Iya Bu. Sudah paham ya? Oke. Ya Oke. Bu, insya Allah udah paham. Oke. Jadi di dalam LVIP itu punya banyak keunggulan sesuai dengan beberapa penelitian yang Bu Nisa lakukan. Khususnya di pembelajaran tematik. Jadi semua penelitian Bu Nisa itu ada yang eksperimen, ada yang R&D, pengembangan, ada yang kajian pustaka, dan ada yang lain. Nah, salah satu dasarnya dari penelitian eksperimen itu. Jadi saya mempraktekkan LVI dalam tematik di beberapa sekolah dan ternyata berpengaruh positif gitu. Dan kemudian saya membuat produk pengembangan SSP itu kan perangkat ya, ada RPP, LKPD, kemudian ada PPT, kemudian ada media juga, media yang berbasis LVIP. Jadi itulah yang menjadi dasar saya untuk terus menggali ilmu LVI dalam pendidikan sekolah dasar. Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Terkait dengan keunggulan LVIP? Bu, saya mau nanya Bu. Boleh. Namanya siapa Mbak? Nada. Oke, silakan Mbak Nada. Bu, maksudnya itu tuh di semua sekolah wajib apa gimana Bu? Nah, menggunakan program LVIP. Kalau mengatakan ini wajib itu nggak ada Mbak, nggak ada aturan wajib itu nggak ada. Jadi gini loh Mbak, LVIP itu kan dibawa sama orang Barat, Jenny Tillman. Kemudian disosialisasikan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Pada saat itu saya ikut seminar beliau itu pada saat saya S1 masih S1 PGSD masih semester 2 atau semester 3. Saya tertarik dengan LVIP. Terus saya punya keinginan untuk melakukan penelitian LVIP. Itu saya cari sekolah-sekolah yang menggunakan LVI. Dan ternyata ada beberapa sekolah di daerah Magelang ada, di daerah jauh-jauh ternyata di Jawa Barat, Jawa Timur itu ada banyak yang sudah menggunakan LVI. Saya mau cari yang di Jogja karena biar yang deket, terus gampang, murah gitu kan, transportasi nggak usah nginep gitu kan. Penelitian itu kan yang cari yang dana yang kecil gitu kan. Nah, dapat SD Tumbuh. Di mana-mana tuh nggak ada yang LVIP, yang hanya ada di SD Tumbuh. Kenapa kok mereka menggunakan LVI? Untuk mendukung salah satu program PPK, untuk mendukung pendidikan inklusi, untuk mendukung pendidikan multikultural. Karena kebutuhan bangsa kita itu kan kita sangat bukan sangat mewajibkan, sangat berharap anak-anak itu tuh dia cinta damai, nggak radikal. Karena kondisi, mungkin teman-teman pernah lihat nggak sih pas media-media yang radikalisme? Radikalisme itu kan bisa dari anak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu kan sampai radikal ya. Dia terlalu fanatik gitu loh. Itu kan istilah radikal dalam keagamaan itu kan kekerasan secara verbal, kekerasan secara non-verbal dan sebagainya. Kemudian banyak hal-hal yang saya melihat kok banyak kriminalitas, banyak dekadensi moral. Makanya saya yang menjadi cikal bakal LVI di Alma-Ata. Kemudian saya punya ide kenapa nggak LVI itu dijadikan salah satu mata kuliah. Kalau pendidikan karakter, pendidikan nilai itu kan hal wajar. Di mana-mana tuh ada pendidikan karakter, pendidikan nilai. Di UNY, di UST, UPY, manapun tuh ada pendidikan karakter atau pendidikan nilai. Tapi ada satu hal yang nggak ada, LVI sebagai pelengkap pendidikan karakter. Makanya saya menjadikan LVI sebagai salah satu mata kuliah wajib di PGSD. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti pas kalian sudah lulus ngajar,
itu menerapkan LVI dalam belajar matematik. Walaupun itu tidak diwajibkan oleh pemerintah, tapi kalian itu berusaha mendukung program PPK dengan menerapkan salah satu pendekatan yang berbasis karakter. Itu tujuannya. Bukan gini, oh berarti itu wajib ya? Bukan, tapi kayak memberikan apa ya? Memberikan sebuah alat gitu loh. Metode atau model untuk membantu pemerintah dalam program PPK. Tujuannya buat apa? Untuk membentuk generasi muda yang berkarakter. Kan sekarang itu kan yang paling penting itu kan adabnya dulu, karakternya dulu, baru dia berilmu. Kalau dia sudah beradab, ilmunya kan lebih bermanfaat. Karena banyak orang yang dia berilmu, tapi dia tidak beradab. Banyak kan orang kayak gitu ya. Dia berilmu, banyak ilmunya, tapi adabnya kurang. Kurang terhadap orang lain, tidak toleransi dengan teman yang berbeda misalkan. Itu banyak ya kalangan-kalangan orang tertentu yang di luar sana, itu banyak yang mereka berilmu, dia paham teori pendidikan misalkan, atau teori agama, tapi tidak beradab. Itu alasannya Mbak Nada, bukan mewajibkan, tapi memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat gitu loh Mbak. Oh iya Bu, ngerti Bu. Makasih ya Bu. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Makanya apa ya? Saya sangat berharap tuh ketika teman-teman sudah lulus nanti, saya berharap sekali ilmu LVI, ilmu-ilmu yang sudah disampaikan dosen-dosen itu diterapkan di dalam kelasnya kalian nanti gitu loh. Itu harapan ya, yang penting sudah berusaha dengan berbagi ilmu, dengan perkuliahan ini, nah itu insya Allah nanti ada hasilnya gitu lah. Gitu ya teman-teman. Oke, sudah paham ya? Bu. Oke, silakan Mas. Saya izin minum ya. Haus Marisa. Sekalian Bu, tolong kembali ke slide sebelum ini. Oke, yang mana? Yang 5? Ya. Ya, bismillah. Nah, saya sebenarnya mau konsul sama Ibu aja. Saya itu sudah menerapkan nilai LVI sama orang yang dulu saya ceritakan dulu Bu, sama Ibu. Orang yang perada, pokoknya yang dititipin ke saya, nah seperti itu. Saya sudah menerapkannya, terutama yang kebahagiaan. Nah, ini dia itu bahagia kalau dia itu berkata jorok kepada siapapun itu. Nah, jadi saya itu menerapkan gini, kamu kalau misalkan ngomongnya kayak gitu sama orang lain, itu bisa sakit hati. Ya kan udah deket sama saya, Bu. Nah, kamu boleh berkata seperti itu, tapi jangan sama orang lain selain aku. Gitu. Saya sudah seperti itu. Terus kalau bisa juga mengurangi juga. Nah, jadi boleh seperti itu kepada saya saja. Kurangi sambil saya ingin mengurangi dia itu berkata jorok lah seperti itu, Bu. Paham. Terus yang lainnya, Bu, sopan santun. Kalau menurutku itu dia itu acuh tak acuh Bu orangnya. Maksudnya dia itu ya nggak mau tahu urusan orang lain, nggak mau. Jadi kalau misalkan orang lain dia baru nongkrong lah, nah itu di depannya ada kecelakaan, ya udah diem aja gitu. Itu pernah terjadi, Bu. Nah saya membantu, kok saya ngelihat dia malah diem aja, mainan handphone aja, nah seperti itu. Lalu saat sudah selesai itu saya samperin, saya bilang, kenapa kok nggak bantuin? Cuma dilihat saja. Kenapa kok diem aja? Nah, seperti itu. Ya jawabannya ya gimana? Aku udah nggak mau lagi sama orang lain. Nggak, pokoknya udah acuh sama orang lain. Menurut Ibu, yang pertama itu, menurut Ibu itu gimana? Yang pertama itu tentang bahasa. Seperti itu. Oke. Saya melihat dari sisi Mas
Muiz ya, sebagai orang terdekat, itu salah satu strategi penting. Jadi kalau misalkan kita sudah dekat sama orang itu, dan orang itu dekat sama Mas Muiz, maka dia akan mengikuti ya apa yang kamu omongkan ya. Ya. Selama ini, ya enggak? Ya, Karena sudah ada trust ya, rasa percaya mempercayai gitu loh. Jadi Mas Muiz sudah menunjukkan rasa cinta, misalkan rasa sayang. Jadi sebenarnya Mas Muiz kan sayang ya sama si orang itu ya. Iya. Dan si orang itu juga sudah menaruh rasa sayang juga ya sama Mas Muiz secara tidak langsung. Untuk step pertama memang sudah ibaratnya kayak step awal itu sudah tepat. Artinya kayak mengurangi lah. Tujuannya kan tuh mengurangi dulu ya. Sampai nanti dia butuh waktu yang cukup, pembiasaan agar dia mulai terbiasa untuk tidak berkata kasar kepada orang lain. Ya enggak? Nah, itu yang pertama sudah benar yang dilakukan sama Mas Muiz gitu kan. Tapi ini Mas Muiz itu kan usianya udah berapa tahun, Mas? Udah 17. Nah, hampir 18. Saya kan udah bilang ya, usia yang sudah di atas itu memang butuh waktu cukup lama untuk membentuk nilai. Ya enggak? Harusnya memang dari dulu waktu dia masih balita, walaupun memang dia termasuk ABK misalkan atau inklusi, itu memang dari orang tuanya harus dimulai dari dulu. Dari kecil gitu loh, Mas. Nah, saya mungkin mengira si anak itu suka berkata kasar karena mungkin sudah terbiasa. Ya enggak? Udah terbiasa enggak itu? Ya. Nah, entah itu udah terbiasa itu. Makanya saya bilang untuk membentuk karakter yang paling mudah itu di anak usia dini. Yang paling susah itu di atas anak SMP SMA itu yang paling itu sangat butuh waktu dan butuh kesabaran, butuh cinta dan perhatian dari Mas Muiz itu. Makanya saya bilang yang dilakukan Mas Muiz sudah tepat. Dan itu butuh waktu ya Mas. Saya nggak bisa bilang dalam waktu sebulan, 2 bulan, kita nggak tahu. Karena karakteristik anak orang itu kan beda-beda. Tinggal Mas Muiz itu membiasakan dia untuk tidak berkata kasar. Dan hanya berkata kasar sama kamu aja gitu kan? Iya. Nah, oke, itu dulu udah step yang paling awal yang harus dilakukan. Agar nanti ketika sama orang itu dia tidak berkata kasar. Baru kalau udah terbiasa, baru ke kamunya. Dikaitkan dengan nilai cinta nanti. Ya kan katanya sayang. Ya enggak sih? Dia sayang sama kamu enggak? Kalau menurut kamu? Iya. Sayang enggak sama kamu? Ya sayang soalnya perhatian. Dia itu udah percaya banget sama saya. Nah, kan sudah ada trust ya. Percaya gitu loh. Sama kamu tuh percaya gitu loh. Artinya kan ada sebuah ikatan ya. Ikatan secara emosi, ya enggak? Emosi dia sama kamu tuh udah positif sebenarnya. Cuma tinggal kata-kata kasarnya aja yang harus dihilangin gitu kan. Tapi dimulai dari orang lain dulu, ya kan, dibentuk, baru ke kamu. Dikaitkan dengan nilai cinta. Saya nggak sama saya. Misalkan dengan bahasa yang halus lah. Kamu sama dia itu sebagai kakak apa sebagai adik? Ya, saudara. Oke, berarti sebaya ya? Iya. Nah, itu bisa kok Mas nanti dikaitkan dengan nilai cinta nanti. Tapi ya pelan-pelan ya Mas ya. Iya. Terus gini Bu, permasalahannya itu sama orang tuanya juga Bu. Nah kenapa nggak itu juga? Jadi mengurangi kata kasar khususnya terhadap orang tua dulu dah. Orang tua dulu itu yang paling penting. Iya, itu udah Bu, sudah. Udah. Tapi faktor ibunya itu, faktor orang tuanya juga dapat membuat dia itu kembali. Maksudnya kembalinya itu berkata kasar seperti itu loh Bu. Soalnya orang tuanya itu sudah saya kasih tahu kalau bisa lebih lemah lembut Bu, bla bla bla. Tapi tetap seperti itu untuk perlakuan sama anaknya itu. Ya sudah Mas, itu dasarnya tuh dari keluarga Mas. Kok bisa terbentuk anak yang seperti itu karena pola asuh di lingkungan keluarga, ya enggak? Kok bisa dia ngomong kasar ya karena di rumah itu sudah terbiasa berkata kasar sama orang tua juga memberikan contoh yang tidak baik gitu kan. Coba deh 17 tahun lamanya itu kan sudah benar-benar jadi karakter itu malahan. Ya memang dari orang tuanya Mas, nggak bisa. Kalau enggak nggak bisa lah, jangan ketemu sama orang tuanya. Itu nggak bisa, harus orang tuanya yang harus berubah. Oh, ya, paham. Terus, benar.
Iya, Mas. Gimana? Maaf ya, ada yang telepon. Di bawah, Bu. Yuk, gimana Mas Muiz? Nah, seperti ini. Menurut saya itu juga permasalahannya dengan teknologi sama zaman sekarang dulu, Bu. Dia itu kurang memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Dia hanya memanfaatkan dalam segi negatifnya. Saya masih berusaha untuk mengurangi itu. Nah, menurut Ibu, usaha saya itu seperti ini. Boleh kamu bermain HP, tapi kamu harus ingat waktu, dalam arti dia kan sering ke tempatku untuk belajar agama. Nah, itu saat belajar agama itu HP, teknologi apapun harus tidak ada. Nah, seperti itu. Terus untuk kelanjutannya kan kalau belajar agama itu sekitar 1 jam, 1,5 jam. Seperti itu. Terus untuk mesti selesai suatu kegiatan itu selalu pegang HP. Nah, caranya gimana, Bu, untuk agar mengurangi penggunaan teknologi? Biasanya kalau dia pakai HP buat apa sih, Mas? Main game, nonton YouTube. Nah, ini nonton YouTube-nya itu biasanya itu YouTuber enggak kurang mengenakkan, maksudnya itu toksik. Tahu kan, Bu, toksik? Selalu berkata kasar, seperti itulah. Oke. Itu loh yang memicu untuk dia itu juga berkata kasar. Berarti karakter itu terbentuk dari orang tua dan gadget. Ya. Berarti kan ada 2 hal yang harus kamu lakukan, dari orang tuanya ya iya, dari gadget juga iya, ya enggak? Ya. Dari gadget yang pertama sudah step pertama kamu kasih waktu, apa ya, bukan kasih waktu. Ada kegiatan keagamaan itu HP nonaktif gitu kan? Iya. Pernah nggak habis belajar agama, aktivitas yang lain gitu loh, untuk mengalihkan perhatian? Nah, untuk mengalihkan perhatian saya itu biasanya mengajak untuk misalkan ya seperti pikiran, sholawatan seperti itu, Bu. Nah, tapi masalahnya itu nggak bisa kalau nggak pegang HP itu loh. Saya udah berusaha untuk jangan pegang dulu. Sekarang itu waktunya seperti ini. Nah, gitu loh, Bu. Terus saya juga pernah menerapkan untuk penggunaan HP yang secara positif untuk belajar. Oke. Ya kan juga sekolah paket C. Nah, saiki tugasnya dikerjain sekarang. Nah, seperti itu, Bu. Kalau misalkan ya, Mas, kamu boleh pegang HP, tapi Mas Muiz harus lihat apa yang kamu, misalkan gamenya positif misalkan. Jadi kamu harus kayak filterisasi gitu loh, Mas. Oh iya. Menfilter gitu loh. Kamu boleh ya, boleh pegang HP, main, tapi nanti harus lapor dulu sama Mas Muiz. Mas Muiz harus ngecek dulu nih ya. Itu jadi kayak dibuat kayak aturan gitu lah, nggak apa-apa itu kalau buat anak dewasa kan nggak apa-apa. Kita buat aturan gitu. Dikaitkan dengan apa ya, kedisiplinan, kerjasama bisa, cinta bisa kok Mas, asalkan dari Mas Muiz itu punya ketegasan. Jadi kan sudah ada ikatan, sudah ada emosi, kan harusnya kan juga dia patuh ya sama Mas Muiz ya. Ya. Tapi Mas Muiz juga harus tegas dalam menerapkan sebuah aturan yang kayak tadi, filterisasi game, filterisasi apa yang kamu tonton tuh apa sih? Saya harus lihat, ini harus ngecek gitu. Itu gimana? Ya untuk selanjutnya mungkin saya bisa menerapkan seperti itu, Bu. Itu bisa. Sambil Mas itu cari-cari di Google, coba. Bagaimana? Cari apa? Ya di Google itu kan banyak toh pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah menangani anak-anak yang seperti itu. Penelitian. Coba kamu cari-cari artikel penelitian di Google Scholar. Itu banyak kok. Atau parenting loh, Mas, itu kan banyak. YouTube kan juga ada toh, Mas, harusnya. Saya juga punya teman, Bu. Temannya temanku itu dari RS Gracia, Bu. Nah, saya juga suka konsultan seperti itu, Bu. Dia konsul seperti itu.
Terus? Terus ya saat saya bilang dari ibunya itu seperti itu, ya dia jawabnya, Di wah, sini nggak bisa tadi. ya Dicek dulu. Ya utamanya untuk apa tuh bahasa itu, tutur kata itu ya dari keluarga dulu. Iya benar. Itu Bu. Bapaknya. Benar Mas. Makanya saya bilang kan, dalam pendidikan sekolah dasar itu yang paling penting itu kerjasama dengan orang tua. Kalau orang tuanya pola asuhnya baik, insya Allah anaknya tuh baik. Tapi kalau pola asuhnya kata kasar, adanya kekerasan, kan mereka kan melihat, mendengar apa yang orang tua lakukan. Ya udah nanti jadi kayak dicontoh gitu loh Mas. Iya. Oh ya udah. Gitu Mas Muiz. Gimana Mas? Menurut Mas Muiz gimana? Ya dari ibu sendiri nanti saya terapkan coba. Dan saya akan menceritakan untuk kedepannya, perkembangannya. Oke. Konsul sama ibu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sambil Mas itu cari-cari di kayak parenting di YouTube atau Google. Di Google School kan banyak penelitian psikologi itu banyak. Jadi sambil mencari-cari cara yang efektif gitu loh Mas, selain dari Bu Nisa. Karena kan Bu Nisa juga keterbatasan ilmu ya, kan Bu Nisa juga bukan ahli psikolog atau ahli inklusi kan boten nggih. Biar saling mendukung saja. Misalnya Bu Nisa bisa ngasih saran ini silahkan diterapkan. Tapi kalau ada metode yang lain itu juga silahkan gitu ya, Mas. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Mas. Oke, lanjut G. Alhamdulillah ya diskusinya lancar, aktif gitulah. Bu Nisa suka. Oke. Dalam hal ini, aktivitas nilai atau LVIP tidak hanya sekedar mengajak mereka untuk memahami sebuah nilai, tapi menjadikan nilai itu dalam kehidupan mereka. Jadi LVI itu nanti tidak hanya, anak itu tidak hanya paham, merasakan, atau mengaplikasikan, tapi menjadikan LVI itu dalam diri mereka, hidup mereka. Biar menjadi hidup yang lebih damai, lebih sayang, cinta, toleransi dengan siapapun, bersatu dengan siapapun, rendah hati, kebahagiaan. Itu tujuannya adalah itu, menjadikan nilai LVI dalam bagian saya pribadi sebagai seorang guru atau sebagai seorang murid. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya dengan cara kita mengaplikasikan LVI dalam pembelajaran tematik, menekankan imajinasi, menekankan butir-butir refleksi, dan aktivitas yang berbasis moral. Jadi intinya di situ ya teman-teman ya, LVI itu ya. Agar apa? Agar semua orang tuh ya mengajarkan sebuah rasa hormat dan menghargai. Dasar dalam kehidupan sosial itu kan menghormati dan menghargai ya. Orang kalau dia mudah menghargai, orang kalau mudah menghormati semua orang, maka kehidupan akan damai. Tapi kalau orang pengennya dihormati terus ya, kan banyak yang kayak gitu ya. Orangnya pengennya dihargai terus, tapi ketika ada orang yang di bawahnya, itu malah dia nggak menghargai, tidak menghormati. Jadi itu jadi kayak evaluasi, introspeksi bersama. Bagaimana caranya kita juga menghargai dan menghormati setiap orang dan semua orang dengan berbagai kalangan dan status. Siapapun itu. Bahkan ketika Bu Nisa di Al-Azhar itu saya mengajarkan mereka untuk menghargai semua orang, bahkan CS, cleaning service, menghargai dan menghormati Pak Satpam, menghargai mereka yang sudah membersihkan kamar mandi, yang menyiapkan catering dan sebagainya. Itu kan bentuk hal-hal yang simple, tapi itu akan menjadi sebuah bagian yang ada dalam hidup mereka. Penting banget kan untuk menghormati dan menghargai. Apalagi untuk yang di bawah mereka ya. Karena memang Al-Azhar itu kan bagian dari keluarga yang menengah ke atas. Mereka sudah terbiasa dengan kemewahan, makanan-makanan yang enak. Tapi ketika di sekolah menemukan makanan yang tidak pas, tidak sesuai, mereka harus menghargai makanan itu. Atau ketika di dalam kelas dia bertemu dengan CS yang sedang bersih-bersih, dia harus menghargai dan menghormati orang itu. Itu yang selalu saya ajarkan ke anak-anak yang
mereka golongan orang-orang yang menengah ke atas, yang terbiasa hidup mewah, yang terbiasa dilayani, yang terbiasa dengan makan makanan yang enak-enak. Nah, ketika di sekolah Al-Azhar, mereka harus terbiasa hidup dengan orang-orang yang mungkin yang membersihkan kamar mandi, yang menyiapkan catering makanan mereka, yang membersihkan kelas, membuang sampah. Itu yang saya ajarkan di kelas, agar mereka terbentuk nilai living values. Dan LVI itu berusaha untuk membantu mereka untuk mengalami sendiri, menghayati nilai-nilai dalam kehidupannya. Jadi harapannya ketika mereka belajar LVI di kelas, mereka menerapkan itu di dalam keluarga. Misalkan cinta, cinta dengan adik, cinta dengan ayah dan bunda. Terus toleransi dengan teman yang berbeda agama. Misalkan kan di kompleks perumahan tuh kan banyak ya yang Chinese, ya kan. Saya tuh pernah ke salah satu rumah siswa. Itu saya di lupa Pemirsa, pokoknya di daerah Jalan Kaliurang itu kan perumahan itu kan kebanyakan orang-orang Cina, bule dan sebagainya, yang ada Nasrani, ada yang Hindu dan sebagainya. Mereka terbiasa bermain bersama. Nah, saya ajarkan untuk saling menghargai agama yang berbeda, dan mereka mengaplikasikan ketika mereka di rumah, ketika mereka bermain dengan yang teman-teman yang berbeda agama. Sehingga itu akan membentuk mempersiapkan mereka nanti ketika hidup di lingkungan masyarakat gitu loh. Karena masyarakat itu kan sifatnya multikultural, beragam. Mau tidak mau, kamu tuh hidup dengan keberagaman. Karena sudah tertulis dalam Al-Quran bahwa keberagaman itu hal yang wajar, hal yang biasa. Kita harus menerima dan menghargai perbedaan. Begitu teman-teman. Ada yang mau bertanya teman-teman yang Bu Nisa jelaskan? Silakan kalau ada yang mau diskusi. Saya Bu mau nanya Bu. Oke, silakan. Mas siapa? Amrullah, oke. Kan di dalam pembelajaran LVIP kita itu harus lebih mengenal ke siswanya, lebih dekat dengan siswa. Tapi saya sempat dengar ada beberapa guru atau ceritalah mungkin ya Bu. Kemudian kita itu harus ada jarak dengan siswa itu agar siswa itu bisa menghargai kita. Itu jadi sebenarnya gimana sih Bu? Betul. Harus sebenarnya kita lebih dekat atau kita tetap jaga jarak atau gimana Bu? Saya belum paham di situ Bu. Oke. Peran guru itu mutlak ya. Dia tetap seorang guru. Guru yang dihormati, yang dihargai, yang harus tegas ya kan? Menerapkan aturan dan sebagainya. Tapi di sisi lain, guru harus menjadi seorang sahabat, teman, bermain, teman curhat dan sebagainya. Jadi Mas? Posisinya itu menyesuaikan dengan kondisi. Posisi. Jadi sifatnya fleksibel gitu loh. Tapi harus nggak kayak kita kalau ada gaya itu kan ada gaya kepemimpinan yang otoriter, demokratis, sama yang membebaskan ya. Ada tuh yang 3 gaya yang kalian pelajari di kepemimpinan kalau nggak salah. Kita menggunakan yang demokratis. Saya sebagai guru itu, saya tegas bisa. Saya jadi sahabat bisa. Saya bisa menjadi teman curhat bisa. Ketika saya mengajar di Al-Azhar. Ketika saya di kelas di depan, saya memposisikan seorang guru. Tapi ketika saya menyampaikan sebuah aturan atau kedisiplinan, itu harus penuh dengan bahasa yang dipahami oleh anak, tapi nggak terlihat menyeramkan gitu loh Mas. Itu perlu dilatih ya Mas ya. Nggak bisa langsung Mas Amroh tuh bisa menerapkan pas udah ngajar itu nggak bisa. Itu harus perlu dibiasakan dulu. Pas awal-awal Bu Nisa jadi guru tuh juga masih canggung, masih adaptasi dulu, masih Bu Nisa harus melihat atau menguasai karakteristik anak-anak. Jadi waktu saya ngajar pertama kali itu saya observasi dulu, saya wawancara, saya deketin anak-anak satu persatu itu. Jadi waktu mereka belajar itu kan pas itu kan Bu Nisa jadi guru kedua ya. Jadi guru pertama itu lagi ngajar,
saya diajak sama kepala sekolah untuk masuk ke kelas itu. Posisinya saya masih jadi guru baru. Guru baru itu kan masih apa ya, ya masih canggung, masih belum pede lah. Tapi saya langsung mendekati anak-anak. Mereka lagi mewarnai kan. Rasya lagi gambar apa? Wah bagus ya, ini lebih bagus kalau dikasih warna biru Mas Rasya. Ini mobilnya kalau enggak dikasih warna hitam Rasya. Terus saya ke kelompok lain. Oh Mbak Safa, namanya siapa? Oh, namaku Safa Bu. Nama Ibu siapa? Oh nama saya Bu Nisa, salam kenal. Jadi pertama kali saya datang itu saya kayak membuat mereka itu menyayangi saya dulu, mengenal saya dulu. Saya harus bersikap lemah lembut, saya harus bersikap sayang sama mereka, karena saya masih statusnya guru baru. Saya belum apa ya, belum bisa kayak menerapkan aturan tuh nggak bisa, karena yang boleh menerapkan aturan kan guru pertama. Saya masih mengikuti guru pertama itu. Jadi agar saya bisa diterima oleh anak-anak itu dengan cara saya menunjukkan bahwa saya itu guru yang baik, guru yang ramah, guru yang mau diajak untuk bermain, mau diajak untuk bercerita dan lain sebagainya. Saya harus mengambil hati mereka dulu. Saya ambil hatinya dulu, saya jadikan mereka sebagai teman saya saat belajar, saat bermain, dan sebagainya. Nah, pada saat itu guru pertama itu dimutasi ke sekolah lain. Artinya saya menjadi guru pertama di situ. Nah, bekal saya sudah dapat. Bekal saya adalah saya sudah mengambil hati mereka. Saya sudah membuat mereka tuh sayang sama saya. Udah terlihat itu. Jadi kalau apa-apa di mana saja tuh selalu cium tangan, panggil Bu Nisa, lagi olahraga saya lewat aja dipanggil, langsung salaman gitu. Itu kan sudah terbiasa di Al-Azhar. Saya merasa senang ketika saya di Al-Azhar. Saya merasa disayang mereka, saya merasa dihormati. Jadi ada rasa emosi yang positif di sana. Itu yang membuat saya semakin semangat ketika belajar gitu ya. Nah, tapi ketika saya menjadi guru pertama, saya nggak bisa slow terus, nggak bisa santai atau nggak bisa kayak apa ya, kayak memberikan kebebasan terus kayak gitu ya. Saya juga harus menerapkan aturan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Karena untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ketika saya mengajar di depan, kalau di kelas itu kan biasanya kita persepsi dulu itu kan di lesehan gitu loh Mas. Jadi kalau di Al-Azhar itu kan ada 2 tempat lesehan, pakai karpet, sama nanti mejanya berkelompok. Saya tuh kalau ngajar itu selalu meminta anak-anak, ayo semuanya berkumpul di karpet. Jadi mereka sudah berkumpul di karpet sesuai dengan nomornya masing-masing. Kan ada 30 anak gitu. Nah, pas saya ngajar saya selalu mengawali dengan sebuah cerita. Biasanya cerita atau Al-Qur'an. Jadi saya pernah membacakan sebuah Al-Qur'an yang artinya yang dikaitkan dengan kiamat misalkan, dikaitkan dengan surga, dikaitkan dengan orang tua dan lain sebagainya. Itu tahap pertama yang saya lakukan ketika saya mengajar. Saya selalu mengajar dengan sebuah cerita, dongeng kayak gitu, tapi dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Misalkan kisah sahabat, khalifah, kisah para nabi. Saya kuatkan moral mereka dulu. Saya kuatkan moral mereka dengan sebuah cerita dan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu sering saya lakukan. Alhasil, mereka itu akan patuh dengan apa yang saya ucapkan. Mereka itu menceritakan apa yang mereka dapatkan ke orang tua mereka. Sampai orang tuanya aja tuh telepon sama WA saya, Bu Nisa kok Fatan kok sholat tahajud ya Bu? Itu gara-gara apa? Pas pulang sekolah, saya bercerita tentang sholat tahajud. Betapa pentingnya sholat tahajud, berkahnya dan sebagainya itu benar-benar saya kuatkan di situ, terus saya kaitkan dengan kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat. Terus saya kaitkan dengan surga dan neraka, kiamat dan sebagainya. Itu yang paling penting buat saya itu
menguatkan nilai religiusnya itu untuk mengambil hati mereka, membuat mereka itu takluk dengan saya, bukan takluk ya, patuh dengan saya. Saya ngomong apa, dia patuh. Walaupun nggak semuanya ya, misalkan 30 anak, itu yang patuh, yang benar-benar itu 25. Yang 5 tuh perlu adanya PDKT, pendekatan. Itu ada. Yang sampai saya harus ke rumahnya, pernah home visit. Saya pernah ngajak mereka jalan-jalan, karena dia sukanya tidur kalau di kelas, itu ada. Ada juga Marco tuh kan sukanya wah lari-lari gitu, ya Allah, sampai pusing gitu kan, lari-lari, belajarnya lari-lari gitu. Caranya gimana? Saya langsung ngajak mereka belajar di luar, move area. Jadi cara saya adalah dengan cara mengambil hati mereka dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan bercerita, konsep nilai religius saya sampaikan di situ, sampai mereka tuh paham betapa pentingnya menghargai guru, menghargai orang tua, harus patuh sama gurunya. Terus ketika saya menerapkan aturan, itu saya tulis di depan apa ya? Bukan depan pintu. Di dekatnya papan tulis. Jadi papan tulis itu ada aturan, ada sanksi dan sebagainya. Tapi sanksinya itu positif. Misalkan baca bismillah 30 kali misalkan. Baca istighfar 50 kali. Baca surat Al-Insyirah atau apa surat-surat yang panjang-panjang itu berapa kali, kayak gitu kalau saya. Jadi kalau menemukan anak yang melanggar aturan, terus saya langsung memberikan edukasi sesuai dengan aturan kesepakatan bersama. Banyak Mas caranya Mas, tapi gimana ya? Ya memang kalau biar anak itu manut sama kita, ya memang kita harus tegas, guru itu harus tegas, guru harus jadi orang tua, guru harus jadi teman. Ya caranya seperti itu, kamu harus mengambil hati mereka dulu dengan berbagai cara. Metodenya, pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak membosankan, di dalam, di luar kelas. Aturannya tuh logis, jadi ada sebab, ada akibat. Kamu tuh jelaskan gitu. Terus setiap mereka melakukan kesalahan tuh saya tanya, saya tuh pernah loh marah loh, di dalam kelas tuh pernah saya. Anak-anak tahu nggak kenapa Bu Nisa marah? Itu saya tunjukkan marah. Jadi saya bisa menunjukkan ekspresi marah, senang, bahagia, sedih itu bisa di depan mereka. Jadi ketika mereka sudah berbuat yang maaf yang sudah berlebihan, itu saya langsung mengumpulkan mereka, terus saya tanya, semuanya diem semuanya. Oke anak-anak tahu nggak kenapa Bu Nisa diem seharian? Itu cara menunjukkan bahwa kita tuh lagi marah tuh, satu diam, nggak mau mendekati teman anak-anak, pokoknya di meja guru aja. Kan di sana kan ada meja guru ya di dalam kelas ya, kan kita nggak ada ruang guru. Diam di situ sambil ngoreksi, belas nggak ada komunikasi dengan siapapun. Itu saya langsung ngumpulkan terus ngomong, oke semuanya silakan kumpul yuk di sini, Bu Nisa pengen ngobrol sama kalian. Oke anak-anak, Bu Nisa mau tanya ini, tahu nggak alasannya kenapa Bu Nisa kayak gini? Misalkan lagi nggak mood gitu di kelas misalkan. Ada yang mau berbicara? Coba siapa yang mau cerita? Yang mau berpendapat sama Bu Nisa ini ya, ayo. Siapa yang hari ini tadi membuat Bu Nisa sedih? Misalkan. Jangan marah ya. Ada yang membuat Bu Nisa sedih siapa ya? Terus ada yang bilang kayak gitu. Itu Marco, Bu. Oke. Marco ngerasa nggak buat Bu Nisa sedih? Coba selain Marco ada yang lain nggak Mbak Safa? Ada Bu. Itu Mas Lutfi misalkan. Oke, Mas Lutfi ngerasa nggak buat Bu Nisa sedih hari ini? Tahu nggak kenapa Bu Nisa sedih? Jadi kayak kita tuh apa ya, mengekspresikan apa yang kita rasakan, sedih, tegas, dan lain sebagainya. Dan ketika di alasan saya menunjukkan saya tuh sedih dan saya tegas. Oke anak-anak, Bu Nisa berharap sekali. Bu Nisa tuh sayang sama kalian, sayang sekali. Bu Nisa ngajar, Bu Nisa belajar bersama kalian seharian, Bu Nisa mempersiapkan semuanya untuk kalian. Tapi Bu Nisa melihat banyak siswa yang
tidak patuh sama Bu Nisa, itu yang buat Bu Nisa sedih. Bu Nisa sedih kalau Marco nggak dengerin Bu Nisa. Bu Nisa sedih kalau Lutfi nggak dengerin Bu Nisa. Emang kalian nggak sayang yang sama Bu Nisa ya? Itu nanti mereka langsung nunduk gitu biasanya. Nunduk, diem gitu. Kok Marco nggak bicara? Tadi aja waktu belajar aja bicara terus lancar banget. Lutfi juga, tadi juga ya ngobrol sama Mas Marco tiap dari jam 8 sampai jam 10. Kenapa Mas Lutfi kok dia? Mas Marco kenapa? Oke. Mungkin sekarang Mas Lutfi sama Mas Marco nggak mau bicara ya. Nanti kita bicara berdua ya sama Bu Nisa. Nanti pas pembelajaran bahasa Jawa. Nanti kita keluar ya. Oke, hari ini Bu Nisa senang sama anak-anak yang patuh. Bu Nisa bahagia. Bu Nisa tuh suka sama anak-anak yang patuh, yang mau belajar. Tapi Bu Nisa sedih dan Bu Nisa tidak suka sama anak-anak yang lari-lari, yang bicara terus, nggak ngerjain tugas. Nanti kan akibatnya apa? Mas Marco nggak bisa penjumlahan atau apa materi itu. Nanti Mas Lutfi juga nggak bisa ngerjain tugas. Coba. Nanti kalau nilainya jelek gimana? Mas Lutfi, Mas Marco. Nanti kalau nggak lulus gimana coba? Besok kan kalian kan juga harus ke SMP, SMA. Memangnya kalian nggak mau pakai ke SMP yang favorit, SMP yang bagus, ke sekolah yang bagus-bagus tuh nggak mau. Karena kakak-kakak kalian tuh banyak loh yang di SMP 4 Paku, SMP 8, 1 dan sebagainya. Memang Mas Marco mau di SMP Al-Azhar terus gitu kan? Kan di Al-Azhar mahal loh Mas. Kayak kan ya biasalah sambil nasihati tapi ada sisi humornya gitu. Tapi mungkin banyak ketika saya menyampaikan hal itu tuh mereka diem, masih aja diem. Ya udah, saya memberikan penjelasan bahwa Bu Nisa Bu Nisa sedih karena ada alasannya. Di sini Bu Nisa sudah dari sejak awal sudah menyampaikan bahwa ketika sudah di kelas, sebaiknya kita apa? Satu, mengerjakan tugas, berkelompok. Boleh bicara, tapi jangan teriak-teriak kayak tadi Mas Lutfi. Lari itu boleh nggak sih anak-anak di dalam kelas? Nggak boleh, Bu. Lari itu di mana? Di lapangan. Iya, kalau di kelas itu jalan. Jalan yang benar, bukan lari ya, Mas Marco ya. Mas Marco boleh kok, lari-lari itu boleh. Tapi ketika kamu di lapangan, main sepak bola, gitu ya Mas Marco. Mungkin gitu Mas Amrullah. Mungkin kalau dijelasin tuh panjang banget. Itu butuh apa ya, strategi, butuh kreativitas ya. Gitu Mas Amrullah. Menurut saya Sudah ya Bu, ya? mungkin saya tambahin aja. Boleh. Intinya itu seorang guru itu harus bisa multi expression. Betul. Ya, Bisa dipahami Mas Amrullah? itu perlu dilakukan nanti ya waktu jadi guru, biar tahu rasanya. Kalau jadi guru itu harus banyak talenta, betul sekali, multi talenta. Harus bisa ini, bisa itu, menghadapi orang tua, anak dengan berbagai karakteristik. Harus bisa nulis yang bagus, gambar, harus bisa. Kalau zaman Bu Nisa kan kalau nulis kan masih pakai spidol atau kapur ya kalau zamannya Bu Nisa dulu. Di negeri terutama. Kalau sekarang kan pakai LCD, proyektor, itu kan sudah IT-nya udah canggih sekarang. Karena waktu Bu Nisa dulu PGSD itu diajarin cara nulis yang benar itu kayak apa. Oke, gitu ya Mas Amrullah. Mungkin Mas Amrullah sudah sudah paham lah. Oke. Mungkin sedikit dari Bu Nisa bahwa PPK itu salah satu program yang diwacanakan oleh pemerintah sejak Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Itu sudah lama, sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Dan PPK itu memang terintegrasi dalam sistem pembelajaran dan sistem persekolahan. Itu sudah diterapkan di seluruh sekolah, baik dari PAUD sampai ke tingkat perguruan tinggi. Karena tujuannya apa?
Karena tujuannya adalah untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, yang cerdas. Cerdas itu nggak cuma cerdas kognitif, tapi juga cerdas hati nurani. Jadi IQ, EQ, dan SQ itu harus seimbang. Dan nilai-nilai PPK ada berapa ya, Mbak Sihwanti? Mbak Sihwanti ada? Halo Mbak Sihwanti. Oke, nggak ada ya. Bu Nisa panggil Mbak Vika. Mbak Vika ada nggak ya? Ibu. Oke, nilai PPK itu apa aja Mbak Vika? Nilai PPK itu ada 5, yaitu ada nilai karakter religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan juga kegotong royong. Oke, apakah nilai-nilai itu sudah diaplikasikan di sekolah? Pernah nggak observasi di sekolah, Mbak? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah ya? Iya. Oh iya deh. Zamannya dulu sebelum pandemi itu nggak ada ya tugas observasi ya? Belum, Bu. Oh, belum. Iya, ada observasi makul apa tuh udah online, jadinya juga sambil online gitu WA-nya. Oke. Jadi di dalam sekolah itu nilai-nilai PPK itu masih sebatas wacana. Belum diaplikasikan secara penuh di dalam sekolah. Jadi banyak hal-hal yang harus dievaluasi kembali di tiap sekolah, baik itu pembelajaran maupun persekolahan. Walaupun mereka sudah berusaha, tapi memang harus perlu adanya penguatan. Kenapa perlu adanya nilai religius? Karena nilai itu penting, dasar utama. Dari nilai kepada Tuhan sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi PPK itu diturunkan dari Pancasila. Nilai sila pertama, kedua, ketiga, sampai ke-5. Sila pertama ketuhanan sesuai dengan religius. Sila kedua, ketiga, keempat ada nasionalisme, mandiri, dan gotong royong, serta integritas. Mungkin dengan LVI ini itu jadi solusi untuk memperkuat PPK di sekolah. Tapi memang banyak sekolah yang belum menerapkan LVIP. Jadi perlu adanya sosialisasi dan penerapan ke sekolah. Ini tujuannya ya teman-teman. Secara garis besar itu untuk membentuk generasi emas Indonesia tahun 2045. Yang dia berkarakter, berjiwa Pancasila. Karena dasar Indonesia itu kan Pancasila. PPK itu dasarnya Pancasila. Dan LVI itu masuk mendukung program PPK dan Pancasila. Jadi tidak keluar jalur gitu loh, yang LVI itu di bagian Pancasila sama PPK. Nah, ini mungkin salah satu hal yang harus dikuatkan, bahwa ada 3 filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kemudian dikaitkan dengan PPK, sesuai dengan nilai-nilai Kemdikbud, kemudian dikristalisasi menjadi 5. Jadi kayak core value, nilai utama. Sesuai dengan sila-sila Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Jadi 5 nilai utama itu adalah aktualisasi dari Pancasila. Jadi PPK sumbernya siapa? Pancasila. Gitu nggih teman-teman. Makanya diperlukan penguatan pendidikan karakter sebagai ruh jiwa pendidikan bangsa. Jadi kalau ngajar itu harus ada PPK-nya. Harus ada nilai-nilai religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, kerjasama, dan integritas. Dan LVI itu menjadi bagian dari yang bisa memperkuat program PPK di dalam pembelajaran dan persekolahan. Karena bisa memperkuat nilai religius, bisa memperkuat nilai nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Artinya nggak ada yang salah di sini. LV itu bisa kita terapkan, bisa kita aktualisasikan di dalam pembelajaran tematik. Tinggal kita yang mahasiswa yang nanti akan jadi seorang guru, apakah mau repot menerapkan LVI di dalam pembelajaran tematik. Karena nggak sembarangan bisa menerapkan LVI dalam tematik. Kalau mau jadi guru biasa bisa. Mau jadi guru yang hebat bisa. Itu kan tergantung pilihan kita. Oke.
Jadi untuk membangun generasi emas itu poin pentingnya adalah nilai karakter. Kalau karakter generasi muda udah bagus, insya Allah generasi emas 2045 itu akan tercapai. Tapi dikaitkan dengan kemampuan yang lain, seperti kemampuan abad 21 ya, sesuai dengan era revolusi digital sekarang. Harus yang basis teknologi, yang harus cerdas literasi dasar. Literasi itu kan bisa bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya dan kewarganegaraan. Kemudian dikaitkan dengan karakter, PPK, dan kompetensi. Jadi poin-poin ketiga ini saling melengkapi. Orang itu satu, dia berkarakter. Dua, dia punya literasi. Tiga, dia punya kompetensi. Kompetensi itu apa? Yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi dengan orang, kolaborasi. Itu dikaitkan dengan karakter dan literasi dasar. Jadi kalau ngajar itu memang poin yang harus kita capai itu nanti memang sangat banyak. Seorang guru itu tugasnya banyak. Satu, membentuk karakter. Dua, membangun literasi mereka. Ketiga, kompetensinya nggak cuma sekedar dia memahami, tapi dia berpikir kritis, kreatif, jadi kreator, komunikasi ketika dia diskusi atau presentasi, dan kolaborasi dengan berbagai orang yang berbeda gitu kan, bisa dikaitkan dengan toleransi, persatuan, dan sebagainya. Jadi banyak ya yang harus kita pelajari ya untuk membentuk generasi emas 2045. Oke. Oke. Dengan demikian, dalam pembelajaran tematik itu PPK bisa diterapkan dengan menggunakan LVIP. Lah, apa itu tematik? Teman-teman sudah pernah belajar tematik ya sama Bu Indah ya. Bahwa tematik itu adalah pembelajaran yang berbasis tema, subtema, terus dikaitkan dengan beberapa bidang studi dengan KD-KD yang sudah ditentukan. Tujuannya apa? Karena untuk meningkatkan soft skill, hard skill siswa dengan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna. Jadi saat ini konsep pembelajaran itu bukan konsep yang bidang studi, tapi yang berbasis tematik. Yang berbasis tema, subtema, yang harus meningkatkan soft skill, karakter, keterampilan mereka. Jadi nggak sembarangan sekarang untuk pembelajaran berbasis karakter. Gitu. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Siapa yang mau bertanya tentang tematik? Sekarang tematik dulu. Ayo. Dari Pak Lupo ada yang mau bertanya tidak? Atau mau konsultasi? Konsultasi apa? Judul, skripsi, atau apa yang mau tentang LVI? Kalau ada yang mau penelitian tentang LVI nanti, bisa konsultasi dengan Bu Nisa. Oke, sudah paham semuanya? Halo, ini ada mahasiswanya nggak ya? Ada, Ibu. Ada. Nah, kalau ada itu kalau ditanya mau jawab itu loh. Itu akhlak bukan ya, teman-teman? Akhlak. Iya. Akhlak, Ibu. Iya, kan itu akhlak ya, akhlak yang paling sederhana. Oke. Ada yang mau bertanya tidak tentang tematik? Atau sudah paham, teman-teman? Sudah paham, Bu. Paham, Ibu. Insya Allah, Bu. Paham, Bu. Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Bu, sebentar saya mau nanya. Ya, boleh. Itu kan kalau di tematik kan ada PPKN, Bahasa Indonesia, SPDB, PJOK, sama SPDB sama PJOK. Kan itu kan yang, tapi kok di materi saya buka buku tuh di LKS itu ada materi olahraga ya, Bu? Terus kenapa? Itu ikut guru kelas. Kalau di SD Al-Azhar itu ketika saya ngajar itu PJOK itu masuk ke guru bidang studi. Di SD negeri juga sama kok, Mbak. Saya pernah ngajar di SD Pujokusuman ya. Itu saya tanya, Bu, ini untuk materi PJOK gimana? Apakah saya ngajar juga nggih, Bu? Oh, mboten, Bu. Mengke diajar sama guru
penjaskes, oh nggih pun. Berarti saya ngajarnya nanti fokus ke tematik ya Bu. Nggih. Itu di Wijogosuman juga negeri. Di SD Demak Ijo juga sama. Itu kan kalau setahu saya ya, di buku-buku tematik baik guru maupun siswa itu, kalau PJOK ya memang itu tugasnya guru kelas, guru bidang studi penjaskes, bukan guru kelas. Kita tuh kan basicnya bukan guru olahraga ya. Kecuali kalau di sekolah itu tidak ada guru penjaskes. Kan banyak tau kasus sekolah-sekolah yang minim SDM, yang gurunya cuma 5 atau cuma berapa, ya akhirnya dia harus jadi guru kelas, jadi guru agama, jadi guru bidang studi apa gitu. Itu kasus ya Mas, ya Mbak ya. Itu kasusnya itu. Nggak semua sekolah kayak gitu. Kalau sekolahnya banyak guru ya nggak masalah. Ada guru penjaskes ya udah, guru kelas ya fokus ke dalam materi-materi bidang studi yang sudah disesuaikan. Gitu Mbak. Iya Bu, udah paham. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, jadi teman-teman, kalian itu fokusnya jadi guru kelas, yaitu tematik. Nah, tematik itu juga berpeluang besar untuk menanamkan nilai karakter. Jadi, ada hubungan yang erat antara PPK, tematik, dan LVI. LVI sebagai program pendukung PPK, dan LVI diterapkan dalam pembelajaran tematik sesuai dengan tema dan subtema yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Artinya apa? Ya memberikan dukungan, memberikan peluang yang besar untuk mengembangkan good karakter. Karena sesuai dengan tugas seorang guru adalah menanamkan karakter, menciptakan generasi emas yang berkarakter sesuai dengan wacana PPK itu. Ya mau nggak mau, ya karena kondisi sekarang Indonesia itu kan banyak terjadi dekadensi moral. Ya itu kewajiban kita bersama ya, nggak cuma guru, orang tua, masyarakat itu harus ikut serta dalam membangun karakter generasi muda. Karena membangun karakter itu tidak mudah. Karena faktor yang menghambat juga banyak ya, ada digital, gadget, pola asuh, dan sebagainya. Nah ini kesimpulan dari perkuliahan hari ini adalah bahwa LVI itu diterapkan sebagai program unggulan dalam PPK. Bagi siapa? Generasi alfa. Generasi alfa itu siapa? Siapa yang tahu? Apa itu generasi alfa? Ada generasi milenial, ada generasi alfa, generasi apa gitu? Ada yang lahir di tahun 2020-an ke atas. Betul. Anak-anak saya itu generasi alfa. Anak-anak kalian nanti juga generasi alfa loh. Besok kalian menikah punya anak kan, anak kalian itu hidup di era digital, nggak kayak kita dulu, kita hidup dengan kesederhanaan, nggak ada yang pegang HP, main di lapangan, main di kali gitu kan zaman dulu kita. Sekarang nggak bisa kayak gitu, banyak yang mereka sudah pegang HP satu-satu udah main game atau apa gitu ya. Itu era digital tuh udah dimulai sejak tahun 2020. Generasi kalian nanti yang kalian ajar itu adalah generasi alfa. Generasi alfa adalah generasi yang apapun itu bersifat digital, teknologi. Teknologi itu ada baik buruknya. Ya ono plus, tapi ono minusnya. Kalau kita nggak mendampingi anak, kalau nggak dibimbing, nggak diawasi, dia bisa kebablasan. Karena tidak ada yang mengarahkan gitu loh. Nah, teman-teman itu tugasnya berat besok karena kalian itu ngajar generasi yang jago digital. Dia udah paham cara buat game misalkan atau bermain game atau cara buka YouTube, buka ini, situs-situs tertentu yang mungkin berbahaya. Makanya teman-teman harus punya bekal. Bekalnya apa? Sebagai guru kan harus punya ilmu tentang pendidikan karakter, yaitu salah satunya Living Values Education Program. Karena LVIP itu sudah sesuai dengan hasil penelitian yang sudah diteliti oleh Diana Tillman. Kemudian saya analisis, saya kaitkan dengan tematik dan K13. Oh ternyata sesuai kok. Gak ada yang masalah. Cuma tinggal kita mau praktek enggak, mau mengaplikasikan enggak gitu.
Itu tugas kita bersama, Bu Nisa, kalian yang akan jadi seorang guru nantinya. Agar apa? Anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang bermakna. Jadi kalau kalian ngajar, anak itu kan dapat pengalaman. Pengalaman saat belajar sama Bu Naili misalkan. Oh, pengalaman saya belajar dengan Bu Nada misalkan. Udah dan sebagainya. Kan kalian jadi guru nanti. Mereka kan punya pengalaman. Nah, pengalamannya biasa atau bermakna. Nah, kalau mau bermakna tuh kayak gini loh. Saya kasih tahu resepnya. Kalau pengen anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang bermakna tuh kayak apa? Yang ngajar tuh pakai model yang kreatif. Ada penanaman nilai karakter dengan living values. Udah, nanti dapat deh. Mereka tuh dapat pengalaman yang bermakna itu artinya apa? Pengalaman yang tidak akan terlupakan. Sampai dia sudah menikah pun dia masih ingat. Saya masih ingat dulu tuh saya belajar sama bu guru ini tuh inget banget. Dia pakai ini. Ingat gitu loh. Tapi kalau nggak bermakna, dia lupa. Emang dulu Pak Guru ngajar apa ya? Duh, aku lupa tuh. Itu nggak bermakna. Tapi kalau bermakna itu kalian ngajar pakai model-model pembelajaran yang kreatif, yang pakai PBL, inquiry, CTL, quantum teaching, multiple intelligence, ada LVEP-nya, wah luar biasa nanti. Itu jadi anak-anak yang berkarakter, pembelajarannya menyenangkan, kompetensi juga tercapai. Loh iya toh, nek anak itu senang belajar, kan materi kan dapat diterima. Kalau dapat diterima, lancar deh. KD tercapai, tujuan tercapai, kan gitu resepnya. Gitu nggih teman-teman. Sudah paham belum? Insya Allah paham, Bu. Gitu ya teman-teman ya. Ini endingnya. Endingnya gitu nggih, kesimpulannya di situ. Oke, gitu saja teman-teman. Mungkin sudah jam 14.46 nggih. Oke. Tugas kelompok itu cuma ini loh. Jadi mulai minggu depan kan mulai pakai metode asinkronus. Asinkronus itu kalian belajar dari video yang sudah Bu Nisa buat. Videonya sudah saya share, tapi bisa saya share lagi. Minggu ketiga itu kita belajar tentang nilai kedamaian. Kalian melihat video, menyimak video dari Bu Nisa, kemudian lanjut diskusi di e-learning, dan kelompok-kelompok yang akan ditentukan itu wajib memberikan jawaban dan menguasai nilai-nilai kedamaian dari peserta diskusi minimal 2 pertanyaan. Jadi pemakalah itu, bukan pemakalah sih, narasumber lah. Kalian tuh jadi narasumber nanti. Narasumber yang akan menjawab pertanyaan dari peserta diskusi. Minimal 2 pertanyaan. Makanya Bu Nisa akan membentuk kalian menjadi 12 kelompok karena ada 6 asinkronus. 6 asinkronus itu adalah ini dia. Yaitu ini yang saya kasih tanda kuning. Nilai kedamaian, nilai penghargaan, nilai cinta, toleransi, tanggung jawab kerjasama, dan kebebasan dan persatuan. Mbak Tantri, halo Mbak Tantri. Iya Ibu. Bantu Bu Nisa ya buat 12 kelompok. Masing-masing kelompok, misalkan nilai kedamaian itu 2 kelompok ya Mbak. Kan di sini ada 6, ya kan? Ada 6 nilai asinkronus. Nah, masing-masing nilai kedamaian itu ada 2 kelompok. Penghargaan 2 kelompok dan seterusnya. Paham Mbak Tantri? Paham Ibu. Cus. Tugas kalian bukan tidak usah buat makalah, nggak usah. Tapi kalian harus menguasai materi itu dan wajib menjawab pertanyaan para peserta diskusi. Itu tugas kalian. Karena sudah ada buku atau artikel. Silakan kalian cari. Kalian punya buku ya. Atau cari di berbagai literatur tentang nilai kedamaian. Silakan teman-teman kuasai, tergantung dari masing-masing ya. Kemudian menjadi asisten. Jadi di sini kalian jadi asistennya Bu Nisa gitu. Saat kuliah asinkronus. Jadi akan menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, Bu Nisa juga akan membantu. Tapi kalian juga bertugas untuk menjadi asisten juga. Jadi nanti narasumbernya nggak cuma Bu Nisa, jadi bisa dapat pendapat dari teman-teman yang lain. Kan semakin banyak pendapat kan kita bisa tahu, oh pendapatnya Mbak
Selfie ini, Mbak Vika ini, oh pendapatnya Mbak Sifanti ini gitu. Jadi kita belajar untuk menyampaikan pendapat gitu. Gitu Mbak Tantri dan teman-teman. Ya, Jadi Bu Nisa tunggu kelompoknya hari Jumat ya Mbak Tantri ya. Nggih, Bu. Oke, hari Jumat sudah di-share ke saya. Sehingga pada hari Rabu minggu depan teman-teman sudah siap untuk belajar secara asinkronus. Jadi nggak pakai Zoom, cukup teman-teman tonton video Bu Nisa, lihat videonya Bu Nisa tentang nilai kedamaian, kemudian diskusi di e-learning, tanya jawab, dan presensi jangan lupa, dan tugas mandiri. Jadi kita tuh tiap hari ada tugas gitu. Tugasnya jadi itu lebih ke kayak buat artikel, nanti buat lagu juga, nanti ada waktunya. Biar kalian meningkatlah kreativitasnya kalian. Gitu nggih teman-teman, sudah paham? Mungkin saja nggak apa-apa, Rin. Sudah paham nggih? Insya Allah paham, Bu. Kita tutup Iya, perkuliahan Bu. ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah memberikan kami ilmu, semoga dapat bermanfaat. Amin. Amin. Tetap semangat Ibu Nisa. Semangat. Semangat Ibu. Tepuk semangat Kapan Mbak kita Aminat. offline Ibu? Tepuk semangat buat semuanya. Makasih ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa offline Ibu. Jangan Jangan lupa kuliah tatap muka Ibu. Oke, siap. Jangan lupa videonya Bu Nisa dong. Ya Ibu. Tolong ditonton, di-like, dan subscribe. Siap Share Bu. juga, Siap. Bu. Siap Ibu. Oke, gitu saja nggih. Terima kasih buat kerjasama teman-teman, tim yang luar biasa dari Alma-Ata dan Palopo. Semoga selalu sehat semuanya. Sekian dari Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu. Sama Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga Ibu. Juga Ibu. Iya.